nggak tahu ilmu huruf, ditayangkan masalah kitab Suryani, saya harus menjelaskan. Datang ke pondok pesantren, bukti nyata bubuk roti tino mata. Waduh, kamu Gufron berani-berani bedah langit loh. Kamu nggak ngaji, berarti kamu ngaku ngaji Quran 30 juz. Oh, nggak ngaji ini celeng, berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar sia ku aing penerus Abu Yamam Arbin. Berarti maneh meneruskan jejaknya pengkhianat negara. Betul nggak? Betul atau tidak? Mereka lawan-lawan. Jangan sampai kalian dibujui, dibohongi, karena mereka menghancurkan Indonesia, disebut pengkhianat bangsa. Betul nggak? Oh, aki-aki berani ngomong ini loh, kakek-kakek berani menyelamatkan Indonesia, Pancasila, merah putih, NKRI, daripada mereka pengkhianat negara. Berarti kalian sudah menyembunyikan narkoba, menyembunyikan teroris ISIS dan orang-orang yang tidak jelas di Indonesia. Betul atau tidak? Kuaing dikejar sia. Betul atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada channel ini. Pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama luangkan waktu kita sejenak untuk mendengarkan kajian tausiah yang sangat luar biasa yang akan disampaikan oleh guru-guru kita. Penasaran seperti apa isi kajian tausiah beliau? Mari kita dengarkan. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada hari ini kita coba akan ngobrolin sesuatu yang mungkin menjadi pertanyaan banyak orang. Dan walaupun banyak orang bertanya-tanya, ya akhirnya mereka cuma berpikir, ya udahlah ya, ngapain lagi kita bahas. Atau kadang-kadang mereka terlalu capek untuk mikirin, terus mereka menganggap ini lalu aja. Tapi ini penting banget bagi aku, karena ini kayak ngasih aku sebuah POV untuk bahas tentang sesuatu yang lebih penting di baliknya. Jadi yang kita bahas ini memang contoh kasus, tapi sebenarnya contoh kasus ini menjadi sebuah pembahasan lebih tentang pola pikir yang menurutku tidak tepat dan seperti apa pola pikir yang seharusnya. Apalagi kalau bukan Mama Gufron. Jadi teman-teman pernah dengar kan? Ada bapak-bapak gitu kan ya, lebih tepatnya kakek-kakek metal slug, lalu terus kemudian ngomong sembarangan, lalu terus ngomong sesuatu yang kayak nggak bisa dimengerti, tingkah lakunya aneh banget, tapi ternyata jadi hiburan kita semua. Nah, problemnya bukan jadi hiburannya sih, problemnya adalah banyak orang-orang yang percaya bahwasanya memang orang ini beneran kiai, beneran ulama, beneran orang-orang yang punya karomah, beneran seperti yang dia katakan. Misal, dia pernah bilang dia penjaga gawang neraka, dia pernah bilang dia ngubungin malaikat, dia pernah bilang dia ketemu dengan nabi ataupun segala macamnya. Perkara-perkara absurd yang jadi bahan ketawaan kita. Tapi problemnya adalah nggak semua orang itu sebenarnya kritis dan bisa mikir, dan nggak semua orang kayak merasa bahwa ini memang kayak sarkas. Jadi banyak orang juga yang percaya. Jadi kita coba bahas kenapa sih ini bisa terjadi. Kenapa orang-orang kayak Mama Gufron ini masih ada? Karena didukung. Karena mereka dijadikan sebagai simbol oleh satu komunitas. Misal kita lihat ketika pergi kemana-mana, orang-orang kayak begini mereka dijaga, mereka difasilitasi, mereka diberikan panggung. Makanya harusnya yang kita pakai adalah don't make stupid people famous. Jangan membuat orang-orang bodoh itu terkenal. Kenapa? Karena bad publication is still a publication. Yang namanya publikasi-publikasi buruk ya tetap publikasi, exposure. Dan masalahnya adalah di Indonesia datanya mengatakan S1, S2, S3 itu masih di bawah 6%. Artinya
kalaupun kita mocking, kalaupun kita bisa menjadikan ini sebagai olok-olokan di sosial media, sarkas di sosial media, kita bahas, kita buatin film, kita buatin AI, kita buatin meme dan segala macam, itu hanya berlaku bagi kita, orang-orang yang mungkin sudah berpikir kritis. Itu jadi olok-olokan, jadi hiburan. Tapi masalahnya di tempat-tempat yang lain, di masyarakat, ini jadi sesuatu yang bersifat justru publikasi, jadi exposure. Kenapa? Karena di dalam masyarakat kita berlaku masih kayak mob mentality. Jadi gini, ada satu penelitian riset tentang bagaimana orang-orang bersikap ketika dia sendiri dan ketika dia lagi rame-rame. Ternyata orang-orang yang ketika dia lagi rame itu lebih dalam tanda kutip bodoh daripada ketika dia lagi sendirian. Nah, ini penelitiannya aku coba ceritain dulu ya biar teman-teman paham tentang mob mentality. Jadi cerita gini, ada satu orang itu dia ditaruh di satu ruangan, ruang tunggu gitu, terus tiba-tiba ada asap keluar dari ruangan, dari satu pintu. Begitu melihat asap, dia langsung lari. Ketika melihat asap panas, ada api, dia langsung lari. Kenapa? Karena dia tahu ada kebakaran. Tapi ketika terus kemudian diadakan penelitian yang lain dengan cara yang berbeda, di tempat yang sama itu diisi oleh 20 orang atau 10 orang. Nah, satu orang doang ini yang nggak ngerti nih, tapi yang lain itu sudah dikasih tahu kalau nanti ada asap, ada api, nggak usah lari ya, biasa aja ya. Nah, begitu terjadi asap dan api, ini satu orang nggak tahu nih ngelihat, dan dia nggak lari. Kenapa? Karena dia ngeliat yang lain. Kenapa nggak ada yang lari ya? Ketika nggak ada yang lari, dia juga nggak lari karena dia pikir itu baik-baik aja. Nah, maka muncul satu teori mob mentality. Ketika orang itu berbarengan, itu menghilangkan kemandirian dia dan menghilangkan kemampuan dia untuk berpikir kritis. Kenapa? Karena dia ngarepin orang lain untuk melakukan itu. Sayangnya semuanya mikir begitu. Maka berlakulah semakin banyak orang semakin mudah dikendalikan. Ini yang terjadi di lapangan dan di orang-orang di bawah. Mereka itu mob mentality. Kenapa ini orang bagus? Karena terkenal. Kenapa nih orang bagus? Karena sering disebut-sebut. Berarti orang terkenal, orang yang masuk publikasi, orang yang di exposure, itu adalah orang-orang yang benar. Itu adalah kiai, itu adalah karomah. Dan semakin banyak orang yang ngomong, semakin jadilah mitos itu. Balik lagi. Maka ini adalah masalah komunitas. Kenapa yang kayak gini-gini masih terjadi? Ya kita juga yang bikin. Kita yang bikin dia mendapatkan exposure, kita yang bikin dia mendapatkan panggung. Kita terus kemudian publikasikan terus. Orang-orang nggak ngelihat benar dan salahnya. Pokoknya sering muncul pasti benar. Itu ada yang terjadi. Maka kita lihat orang-orang ketika datang kemana-mana langsung disambut gitu kan ya. Itu kan juga terjadi pada Trump kan. Trump mau berbuat segila apapun, ya dia presiden. Nah, terus mau apa? Dia punya banyak orang yang ikutin dia. Maka orang-orang bilang begini di dalam kepala dia, masa sih orang-orang yang ikut semuanya salah? Masa sih semua orang ikut semuanya nggak ada yang mikir? Tadi mob mentality tadi, ini yang terjadi di Indonesia. Apalagi di Indonesia. Balik lagi yang awal ketika individu-individunya tidak terdidik. Ketika individu-individu tidak terdidik dan tidak punya berpikir kritis ngumpul, itu masalahnya bukan double, masalahnya kuadratik. Jadi gini ya, ada sesuatu yang menarik kemarin. Ada seorang stand up ngomong begini. Hal terburuk yang dilakukan oleh internet, dia bilang, atau sosial media adalah membuat orang-orang yang bodoh itu terkoneksi. Kenapa? Karena ketika mereka tidak ngumpul dan tidak terkoneksi, mereka mudah dipatahin. Karena kalau orang-orang bodoh ini tersebar di antara orang-orang pintar atau minimal orang-orang yang normal, begitu mereka ngomong sesuatu yang salah, itu semua orang akan bilang, nggak gitu kali. Dan dia akan mikir, oh ya berarti nggak gitu ya. Karena memang dia kayak sudah mendapatkan obat di situ, penawar di situ. Tapi begitu mereka ngumpul, mereka saling membenarkan. Gitu maksudnya. Nah, ketika mereka saling membenarkan, kita ngasih tahu kita yang dihajar. Nah, makanya kita tidak bisa untuk membuat orang-orang yang tidak punya daya berpikir kritis itu ngumpul lalu kemudian membenarkan satu orang. Dan ini efek saljunya luar biasa, efek bola saljunya. Begitu di sini sudah terkenal, gabung lagi lebih terkenal lagi, ujung-ujungnya kata-katanya dianggap sebagai sebuah kebenaran. Dan ini udah berlaku banyak banget. Kita menyebut orang-orang yang dalam tanda kutip absurd sebagai lord. Kita menyebut orang-orang yang gak masuk akal sebagai king. Kita menyebut orang-orang yang aneh-aneh sebagai ya sebutan apapun lah yang overrated gitu maksudnya. Sehingga akhirnya membuat orang lebih aneh lagi gitu. Akhirnya membuat orang, oh ternyata aku bisa dapat publikasi ya dengan cara melakukan yang aneh. Padahal dari zaman dulu sudah dikatakan kan, kalau ada orang-orang yang mau terkenal tapi nggak punya skill, mereka katakan ya udah kencingi aja air zam-zam, kamu akan terkenal. Nah, publikasi itu
harusnya dibatasin pada orang-orang kayak gini. Artinya, ketika kita lihat sekarang, kenapa orang-orang ini masih tetap muncul? Karena ada komunitas yang memberikan panggung. Karena ada kelompok yang menjadikan dia tetap punya publikasi. Dan bahkan ada yang jagain, sampai terus kemudian deretan, cium tangan, sampai ngasih uang. Berarti ini bagian daripada bisnis juga, bisa jadi. Yang kita membuat kita ngeri ya, andaikan individu-individu itu sudah tidak punya daya berpikir kritis, dan kalau individu-individu yang tidak punya daya berpikir kritis ini ternyata mayoritas, sehingga membuat sesuatu yang aneh dan absurd dan gila itu menjadi punya panggung, yang paling menyedihkan adalah ketika ada yang memerintah mereka atau ada yang harusnya mengurusi mereka justru ikut-ikutan dalam perkara-perkara begini. Teman-teman tahu, ketika kita lihat kasusnya Mama Gufron sebagai contoh, malah diapresiasi oleh pejabat-pejabat. Aku nggak bilang diapresiasi oleh pemerintah, tapi diapresiasi oleh banyak sekali pejabat. Ada yang datang memberikan apresiasi, ada yang datang memberikan gelar, ada yang datang memberikan bantuan dan seterusnya, sehingga dia punya legitimasi. Disampaikan sendiri bahwa kalau saya sesat, harusnya TNI, Polri bubarin saya, tapi saya malah didukung, kan gitu. Nah, ini problemnya nih, ketika negara justru membuat bantuan-bantuan untuk bad publication ini, memberikan ruang dan tidak memberikan sebuah hukum atau memberikan sebuah treatment yang seharusnya. Ini menjadi problem juga. Negara memfasilitasi sesuatu yang aneh-aneh. Coba kita lihat. Cuma itu masalahnya ya. Gimana kita mau berharap pada pemerintah ketika pemerintah senantiasa memang memfasilitasi perkara-perkara yang justru aneh-aneh. Misal, apa yang difasilitasin? Segala sesuatu yang punya publikasi buat pemerintah dong. Segala sesuatu yang menguntungkan mereka dong, atau yang mendistraksi umat dan rakyat daripada sesuatu yang harusnya mereka perhatikan. Inilah kenapa orang-orang itu lebih perlu pendidikan daripada makanan. Karena masalahnya adalah ketika pemikiran salah, dikasih makan, makin salah orang itu. Nah, ini adalah problem yang ketiga. Kalau gitu bagaimana solusinya? Solusinya juga ada 3. Yang pertama adalah, kalau andaikan ini problemnya itu karena orang-orang tidak berpikir kritis, maka solusinya adalah ngajarin setiap orang untuk berpikir kritis. Sekali lagi, aku adalah orang yang sebelum masuk Islam pun sangat yakin bahwasanya pemikiran atau pendidikan itu lebih penting daripada makanan. Kenapa? Karena kalau ada orang nggak terdidik dan hidup, itu berbahaya. Mendingan ada orang pinter nggak punya makanan daripada ada orang bodoh dan hidup. Karena itu rugi malah kita. Malah terus kemudian menimbulkan masalah. Nah, ini problemnya nih. Karena itu solusinya adalah mendidik orang, memberikan cara berpikir kritis, melatih orang, mempertanyakan segala sesuatu. Ini berkaitan dengan semua masalah loh, termasuk masalah pelecehan seksual, termasuk masalah terus kemudian yang terjadi di sekolah-sekolah ataupun pesantren, terjadi di mana-mana, kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Islam itu punya solusi yang sangat sederhana. Semua kemaksiatan itu terjadi ketika akal tidak digunakan. Makanya Islam sangat-sangat strict pada sesuatu yang menghilangkan akal. Homer, miras misalnya, narkoba dan segala macam itu menghilangkan akal. Karena kalau akal sudah hilang, orang pasti maksiat. Karena maksiat sesederhana ketika akal tidak dipakai. Itu aja sih sebenarnya. Nah, maka solusinya adalah latih berpikir kritis. Bagaimana cara melatih berpikir kritis? Ada banyak hal. Bisa jadi dengan mengajari orang untuk mengingat sesuatu tentang yang benar dan yang salah, tentang yang baik dan yang buruk, senantiasa mencontohkan pada orang. Ya, inilah tugas para guru, tugas para ulama, tugas para motivator atau siapapun. Ini adalah melatih berpikir kritis, memperbanyak jalur-jalur untuk orang berpikir kritis. Yang kedua, secara masyarakat, berhenti untuk menjadikan orang bodoh terkenal. Stop making stupid people famous. Jangan kasih panggung, jangan dilindungi, jangan dikasih publikasi. Udah dibiarin aja, di cancel lebih bagus. Gak usah diobrolkan, gak usah terus kemudian dikasih channel dan seterusnya. Ini adalah sesuatu yang harus dilakukan. Karena orang-orang ini sebenarnya tugasnya orang-orang berjamaah adalah melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Sesuatu yang memang hanya bisa dilakukan oleh jamaah.
Tapi tentu jamaah pasti punya keterbatasan. Dia punya sebuah limitasi dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nggak mungkin dong dia membubarkan atau secara frontal ataupun secara fisik terus kemudian bermasalah. Maka yang ketiga adalah negara harusnya ikut campur tangan. Negara melihat hal seperti ini, lalu terus mengambil tindakan tegas. Orang-orang kayak gini jangan malah diapresiasi, harusnya diterapi. Harusnya diberikan sebuah treatment, disembuhin kalau memang masih bisa sembuh. Sedangkan yang sekarang terjadi kan tidak begitu. Nah, yang ketiga ini sih nggak bisa dilakukan sekarang. Ya kenapa? Ya karena dalam sistem yang salah, ya pasti pemerintah yang ada sekarang akan memfasilitasi, bukan malah justru menertibkan. Nah, perkara-perkara ini sih yang harus kita pikirin. Dan sebagai seorang netizen yang nggak punya kekuasaan, yang bisa kita lakukan cuma poin 1 dan poin 2 sih. Kita cuma bisa melatih cara berpikir kritis kita. Mungkin kalau misalnya kita sebagai orang-orang yang sudah memahami, sudah belajar, itu ngerti bahwasanya ini cuma hiburan, bahwasanya ini adalah cuma sekedar mocking atau olok-olokan. Tapi kita harus bisa menyebarkan cara berpikir ini ke seluruh Indonesia, supaya orang-orang lain juga tahu. Tapi problemnya kan mungkin kita tidak punya kekuatan sebesar itu, tapi setidaknya dimulai dari diri kita sendiri. Yang kedua, jamaah, please deh, jamaah-jamaah misalnya ya, yang suka ngelindungin, yang suka terus mempromosikan, please deh, coba lihat. Ya tapi susah juga sih, karena jamaah-jamaah itu kan kumpulan daripada orang-orang ya. Ya jadi ya, tapi oke lah, idealnya please deh, stop perkara-perkara kayak gini. Perkara-perkara yang kita udah tahu ini salah, tapi kita masih lakukan, mungkin karena ada keuntungan di situ, mungkin karena ada popularitas, mungkin ada exposure di situ, please deh. Dan yang ketiga, mudah-mudahan kita dikaruniai pemimpin ataupun pejabat-pejabat ataupun orang-orang yang ngurusin kita yang memang mereka paham agama, yang mereka paham tentang bukan hanya agama tapi benar-benar sayang sama orang-orang yang diurus, sehingga orang-orang kayak gini nggak menjadi dalam tanda kutip maskot justru bagi Indonesia yang jadi bahan tertawaan orang-orang di luar negeri sana. Mereka bilang orang-orang Indonesia sama aja kayak orang-orang yang lain, yang kayak orang-orang terbelakang. Kenapa? Yang kayak gini kok dipercaya, yang kayak gini kok punya pengikut. Orang-orang bilang Mama Gufron tuh kayaknya sudah hilang akal. Aku sepakat, mungkin dia udah hilang akal. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah orang yang dengerin. Masalahnya adalah orang yang percaya. Masalahnya adalah orang-orang yang ikut-ikutan dalam industri kebodohan ini. Nah, mudah-mudahan kita bisa untuk melatih diri kita untuk berpikir kritis, dan Islam datang bukan untuk melanjutkan cara berpikir yang tadi, yang negatif, cara berpikir yang tidak tepat, justru untuk merombak semua cara berpikir itu. Islam juga memberikan guideline kepada jamaah, kepada community untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar tentang perkara-perkara seperti ini, dan menginspirasi sebuah negara untuk menjadikan negara itu punya kekuatan untuk melakukan lebih banyak kebaikan. Alhamdulillah, demikianlah kajian penuh ilmu, hikmah dan manfaat yang sudah disampaikan oleh guru kita, sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doakan beliau mudah-mudahan diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada para sahabat yang sudah menyimak kajian ini sampai selesai, saya ucapkan terima kasih banyak. Doa untuk sahabat semuanya, semoga diberikan kesehatan dan selalu juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Sampai berjumpa di kajian-kajian berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan kajian tausiah dari guru-guru kita, mari kita lanjutkan aktivitas kita masing-masing. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita dengarkan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai bertemu lagi di kajian-kajian berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.